Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita berbagi informasi, tips dan trik juga pengembangan di seputar Microsoft Excel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara menampilkan struktur dari file INV Laravel dengan Visual Basic. Oke, Laravel. Apa itu Laravel? Laravel adalah salah satu framework untuk bahasa pemrograman PHP untuk pengembangan aplikasi web berbasiskan pada model view dan atau controller atau biasa disingkat dengan MVC. Oke. Laravel sendiri di awal pertama kali dikembangkan pada bulan Juni 2011 oleh Taylor Otwell. Untuk versi terakhir saat ini, yaitu per tanggal 19 Oktober 2022, itu versinya adalah versi 9.36. Nah, apa saja update dari versi terbaru itu, yaitu komponen Blade berjalan lebih cepat, unit test dapat dikirim via email, penyederhanaan sintak untuk balikan pada offset konten, penambahan tingkatan detail peringatan di dalam konsol. Nah, statistik pengguna sendiri itu di sini untuk di seluruh dunia itu sekitar 1.601.166 dan juga untuk website Indonesia 12.581. Nah, ini sendiri statistiknya bisa kita lihat di websitenya, yaitu di buildwith.com. Nah, ini seperti ini contohnya. Oke. Nah, sementara untuk yang versi ini itu kita rujukannya kita mengambil dari Laravel News, yaitu di Laravel 936 seperti ini. Oke. Nah, ini rujukannya adalah Wikipedia, Laravel News, dan juga buildwith.com. Oke. Nah, struktur file dari Laravel itu adalah seperti ini, yaitu app, bootstrap, config, database, public resources, routes, storage, test, vendor. Nah, mungkin ini nanti yang jadi acuan kita, salah satunya untuk validasi apakah itu projectnya adalah project Laravel atau bukan. Kita lihat nanti di sini. Nah, di sini ada namanya adalah file INV di sini. Oke. Nah, INV ini adalah yaitu berisikan yaitu semua data untuk konfigurasi di Laravel. Kemudian dipisah di dalamnya itu dipisahkan oleh karakter sama dengan. Jadi strukturnya seperti ini, sama dengan, sebelah kiri adalah field dan sebelah kanan adalah value. Kemudian di sini juga ada tanda hashtag bahasanya atau pagar adalah untuk komen, kecuali di dalam quotes. Jadi, kalau diupdate oleh quote itu bisa jadi dia bukan komen. Seperti itu. Oke. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini rencananya kita buat INV viewernya, dimana ini merupakan representasi dari tampilan yang ada di belakangnya ini. Ini dia. Oke, kemudian di sini kita akan membahas rancangan antarmuka dari aplikasi yang kita buat. Oke, di sini tampilannya adalah seperti ini untuk rancangannya, di mana terdiri dari combo box. Di sini combo box seperti ini. Nah, ini combo box. Propertiesnya kita buat namanya adalah CBO version. Stylenya itu adalah
FML style drop down list. Jadi nanti dia tidak perlu harus diketik ya, jadi harus pilih di sini. Oke, kita pilih drop down list di sini. Terus fontnya Viracode biar tampilannya lebih enak dilihat di sini. Oke, kemudian di sini adalah komponennya lagi. Di sini kita menggunakan image list. Nah, ini posisinya ada di sini di image list. Untuk propertiesnya kita namakan yaitu image ML icon list. Ukurannya 16 kali 16. Jadi nanti seperti ini nanti ukurannya 16 kali 16 itu. Jadi biar fungsinya nanti ada ditaruh di sini. 16 kali 16 itu hampir seukuran dengan tulisan yang ada di yang saya tunjuk di sini. Oke. Kita lanjut kembali. Nah, di sini kemudian ada yaitu textbook ya. Textbook nanti kita akan meletakkan nama direktori yang mau kita ambil. Itu ditaruh di sini. Kita namakan txt directory. Fontnya adalah Viracode regular 9 ukurannya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini ada command button. Ini command buttonnya. Namanya kita buat cmd file browse. Jadi nanti kita akan mengambil file, membuka dialog untuk mengambil direktori yang kita pilih di sini ya. Nah, dia fontnya Wingding biar kita ingin menampilkan itu tulisannya itu nanti bentuknya seperti ini nih. Apa namanya, seperti gambar map atau apa namanya, folder ya, atau gambar ya map lah di sini. Nah, di sini Wingding bold 11. Nah, yang kita ambil caption itu 49. Ini kita tulis nanti di saat form dibuka, jadi pas saat running. Oke. Kemudian di sini ada kita menggunakan juga apa namanya, tombol command button. Kita namakan propertiesnya, name-nya adalah cmd apply, fontnya Viracode semi bold 9 dan juga captionnya apply. Di sini tulisannya apply di sini. Nah, kemudian di sini kita menggunakan tree view untuk mengambil struktur struktur data ya, seperti ini berjenjang. Kemudian namanya kita buat tvw.in group, fontnya Viracode regular 9. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini adalah di sini kita menggunakan yang namanya adalah list view. Nah, list view itu propertiesnya kita buat namanya lpw.in item. Jadi nanti kita akan memunculkan semua file yang ada di file env di sini detailnya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Berikutnya adalah di sini ada button nih. Nah, button itu nanti kita namanya command button. Nah, untuk command button kita namakan di sini launch VS Code. Jadi kita membuka apa namanya, editor pengembangan, yaitu Visual Studio Code untuk project yang kita buka di sini, yang kita ambil direktorinya di sini. Nah, picture-nya ini ada picture-nya, itu ada picture ini logo Visual Studio Code, ada yang warna biru ini berarti aktif. Jadi kalau dia enable warna yang ini, kalau disable warnanya kita atur warnanya seperti ini. Oke, kemudian di sini juga ada salah satu lagi, yaitu command button di sini untuk menampilkan informasi versi. Jadi versi project yang digunakan di Laravel ini versi berapa. Webding, jadi fontnya kita gunakan Webding regular 24, CHR apa namanya, C105 itu menampilkan nanti semacam apa namanya, informasi ya, semacam i gitu. Oke, kita lanjut kembali. Nah, di sini ini adalah nama komponen image ya. Nah, image itu namanya masing-masing nanti ini kita buat. Di sini ada contohnya adalah kita buat awalnya adalah ikon ya. Ikon misalnya
VS Code, disable, icon visual enable, dan lain-lain. Nah, ini nama-nama ikon ini picture-nya itu akan nanti diambil, ditarik ke image list di sini. Nah, nanti semua kita ditariknya pada saat form activate ya. Pas saat form dibuka itu akan ditampung di sini. Dan ini properti satu lagi saya lupa di sini. Harusnya di sini visible-nya itu false, jadi nggak muncul pada saat dia dijalankan. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah di sini itu command button itu untuk menutup jendela dialog. Namanya kita propertiesnya kita buat di sini namanya close. Kemudian picture-nya adalah gambar pintu keluar di sini. Oke, sekarang kita masuk ke pengembangan. Kita sudah masuk ke Visual Studio Editor ya, di Microsoft Excel seperti ini. Untuk di sini ada komponen seperti yang saya jelaskan di slide tadi. Di sini untuk image list. Di sini ada tree view dan juga di sini ada list view. Nah, ini untuk mengaktifkan komponen-komponen ini di Visual Studio di Visual Basic ya, maksud saya, maaf. Itu kita masuk ke tools, pilih additional control. Nah, kita bisa lihat di sini adalah yang perlu dicentang itu image list control, list view control, dan juga tree view control. Ini di command control ya kalau kita di Visual Basic ya. Nah, kemudian prosesnya adalah untuk pada saat aplikasi ini dibuka, maka ini yang inisiasi awal adalah kita menambahkan untuk JB version itu versi 5 sampai dengan versi 9. Jadi kita batasi saja versi Laravel yang mau kita proses, itu dimulai dari versi 5 sampai yang terakhir seperti ini. Nah, dia list index ini berarti dia mengatur bahwa setelah diisikan data ini dia masuk ke pertama di sini. Di pilihan pertama. Nah, ini adalah kita menambahkan koleksinya, ini adalah collection mcall di sini. Nah, nanti fungsinya seperti apa mcall. Nah, di sini nanti untuk menambahkan grup ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi nah, nanti mcall itu untuk menambahkan grup yang penulisan. Sebentar, saya lihat di sini adalah isinya. Nah, di sini itu nanti kita akan grup dan juga nama sama value-nya di sini kita taruh di dalam collection untuk kita nanti tampilkan pada saat di sini pada saat kita masuknya ke list view di sini ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi ini untuk mcall ini. Nah, kemudian CMD file browsernya, captionnya kita jadi 49, akan seperti map atau map ya, kertas map di sini. Nah, nanti untuk kolom headernya, nah ini lvw.inp ini kolom headernya ini nih. Itu kolom headernya nanti adalah hanya dua, yaitu field sama value. Di sini field sama value saja kita taruh. Nah, kemudian di sini mr node group, ini ada application, database, email, Google, Facebook. Ini adalah yang kita ambil dari
atribut yang ada di file env ya. Yang saat ini saya coba rangkum itu ada database dan lain-lain. Nanti bisa saya jelaskan pada saat di tampilan. Nah, ini image-nya yang tadi saya sebutkan di image list. Ini image list ini. Nah, ini image list. Image list ini akan diisi picture ini, gambar ini itu ditaruhnya di sini dia. Nah, ini object image list, EML, icon list, list image add. Nah, ini notedb itu adalah di sini kita bisa lihat dia konstanta. Notedb itu app db. Ini nanti di file env ini akan muncul seperti ini, app underscore apa, db underscore apa, mail underscore apa dalam huruf besar ya. Nah, ini kita coba nanti konversi di sini huruf kecil untuk pembandingnya. Kita kita kembali lagi di sini. Nah, kemudian ini untuk untuk list image ya, kita tambahkan terus launch code. Nah, ini adalah yang ada di sini, launch-nya ya, launch VS Code. Itu nanti kita ambilnya ada di sini, yaitu picture-nya kita ambil dari icon Visual Studio Code gray, berarti itu masih disable ya. Maka ini start enable-nya kita buat false. Nah, untuk tpw-nya tpw.env group. Nah, tpw ini itu gambar yang diambil, linknya itu kita hubungkan ke image list yang ada di sini. Nah, kita taruhnya di sini adalah image list icon. Nah, untuk version ini ada di sini. Itu nanti tampilannya adalah seperti huruf I, informasi ya. Oke, kemudian nah ini untuk untuk menampilkan pada saat form dibuka. Nah, terus kemudian di sini untuk untuk mengambil file directory ini, menampilkan di directory di sini, kita menggunakan command button di sini, yaitu cmd file browse, yang isinya adalah kita menggunakan working pad-nya itu kita mengambil pada saat aplikasi ini dibuka. Jadi nanti pada saat dibuka dialognya itu direktorinya adalah direktori file ini nih, Laravel env xlsm di sini. Nah, ini seperti ini. Ini untuk menampilkan nanti jendela dialog browser untuk membuka direktori ya. Nah, untuk apply itu berarti akan memproses, mengenerate file yang dibuka ini nanti menjadi struktur yang ada di tree view dan juga datanya yang ada di list view di sini. Nah, code-nya seperti ini. tpw.env group. Nah, sebenarnya kita clear dulu nih tampilannya di awal, baru yang ini kita aktifkan, kita file kita disable dulu, karena nanti pada saat kita proses lagi baru kita aktifkan. Jadi disable dulu semua di sini. Nah, kita cek dulu apakah direktori itu kosong atau tidak. Jadi tulisan di sininya kosong atau tidak. Kalau kosong ya berarti kita munculkan pesan itu tidak boleh kosong. Nah, terus kita cek kalau memang diisi itu direktori atau bukan. Kalau dia bukan direktori, misalnya file tidak temukan atau apa, nanti munculnya invalid directory di sini, dan kita kembalikan posisinya itu, teksnya itu dalam keadaan terseleksi, terblok. Nah, kemudian jika file yang kita ambil dia itu memang ada tapi dia bukan direktori, misalnya kita ambil nama file aja gitu, maka di sini kita munculkan bahwa file is not allowed. Jadi dia itu file itu tidak diperbolehkan untuk diproses. Yang kita fokuskan di sini adalah direktori saja. Oke, nah di sini saya membuat struktur namanya Laravel Destructor. Ini kelas ya. Nah, ini seperti ini, Laravel Destructor. Laravel Destructor ini strukturnya adalah yaitu seperti yang saya jelaskan di slide itu, yaitu di sini ada app, bootstrap, config, database, public, resource, storage, dan lain-lain. Nah, ini
sebenarnya adanya itu struktur itu kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia sebenarnya strukturnya. Struktur dari nama direktorinya itu ada di sini. Dia di versinya versi 5 sampai sini versi 6 hampir sama. Setelah itu baru kita filter isinya. Jadi seperti ini jadinya nih. Jadi versi 5, kemudian versi 6 itu hanya root yang penambahannya, versi 9 itu length di sini. Nah, untuk subdirektorinya sendiri nanti ada konsol. Nah, dari mana kita dapat? Kita bisa lihat di sini untuk versi 5-nya adalah di sini. Versi 5-nya itu kita bisa buka browser. Kita ada dokumentasinya, nanti direktori strukturnya untuk Laravel. Ada app, bootstrap, config, database. Ini yang kita tampung dulu, baru kita akan proses. Nah, kita cukup menggunakan Microsoft Excel sebenarnya di sini. Setelah kita tampung semua, nah ini untuk konsol dan lain-lain, ini ada di mana? Kita coba kembali lagi di sini. Nah, di sini ada subdirektorinya yang kita coba fokuskan aja. Ada root directory sama subdirektorinya di sini di app ya. Console, event, exception, http, job, listener, terus mail dan seterusnya. Nah, jadi setelah kita kumpulkan datanya, kita olah, hasilnya adalah kita filter sampai dengan 5 sampai 9 perubahannya. Nah, ini juga sama untuk yang subdirektorinya, uniknya jadi hanya ada di sini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Setelah ini kita proses, baru kita buat formulanya di sini. Seperti ini hasilnya. Yang ini baru kita pindahkan ke code. Nah, code-nya itu adanya di sini dia. Nah, jadi 5 5 5 5 seperti yang tadi. Nah, setelah kita atur di sini, baru nanti ini kita untuk compatibility version. Jadi karena di sini ada pilihan versi, berarti nanti kita cek nih file yang kita buka tuh versinya versi berapa. Kalau versi file ini mungkin ada strukturnya direktori tidak sesuai, maka dia akan muncul pesan kesalahan. Oke, kita kembali lagi ke sini tadi. Nah, compatibility seperti ini. Nanti filter root directory juga kita sudah buat di sini. Kita bandingkan direktori yang tadi kita sudah olah ya. Nah, nanti kita lakukan validasi nih. Validasinya apakah direktori yang kita buka itu strukturnya sudah sama belum dengan struktur yang kita sudah tentukan sesuai dengan dokumentasi dari Laravel. Oke, nah kemudian setelah seandainya sudah sesuai, nah ini validate. Ketika kita lakukan validate ini seperti ini, tadi kita kembali lagi ke sini. Nah, ini validate ini kita cek semua struktur yang ada di tampilan file ini itu sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, baru akan dimunculkan datanya di sini sebagai grup dan di sini sebagai data detailnya. Nah, caranya adalah seperti ini dia. Environment, root dan seterusnya. Oke. Nah, panjang memang codingnya. Kita buat seperti ini. Nah, ini ada untuk Firebase karena ada satu di env file itu yang dia itu tidak firestore, bukan underscore doc, tapi dia firestore langsung doc. Sebenarnya kita ambil tuh sebenarnya sampai di sini nih, maka ini baru case ini baru kita kondisikan sendiri terpisah, sisanya sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Yang ada di sini itu app underscore, db underscore dan lain-lain. Oke. Ini oke. Kita kembali tadi ya. Nah, kemudian setelah kita tampung hasilnya, nah baru kita kita tampilkan awalnya fill content root. Jadi fill content root ini isinya adalah sebagai berikut. Nah, dia hanya menampilkan yang sudah ditampung di mcall tadi. Ini nanti ke tampilannya itu adalah
ke yaitu di sini dia isi detailnya yang kita tampilkan. Nah, itu untuk event CMD apply di sini. Nah, di sini kemudian di sini ada yang namanya itu adalah membuka jendela dialog Visual Studio Code untuk apa namanya file atau direktori yang dibuka di sini. Nah, codingnya seperti ini. Nah, untuk membuka kita menggunakan shell di Visual Basic. Nah, kita baru tinggal menentukan lokasi dari Visual Studio itu ada di mana. Kita sudah buatkan seperti ini. Di sini sebenarnya ada 3 ya. Jadi itu yang versi sebelumnya masih menggunakan di program files. Terus ada kemudian terakhir dia di app data di apa namanya di user di home user ya, di home directory-nya user tersebut. Nah, kita app data baru kita ambil di sini. Nah, ini kita menggunakan environment untuk mengambil contohnya. Kalau kita buka di sini environment itu apa, bisa lihat di sebelah bawah. Nah, seperti ini environment berarti user Intel app data roaming. Nah, sementara kalau environment ini program filesnya ada atau tidak, kita bisa lihat di sini. Kita buka di sini. Nah, itu program files ada deh. Nah, kita nanti dicek relatif path-nya itu adalah di sini nih, Microsoft VS Code direktorinya. Dia kalau ada, nah berarti akan muncul. Jika tidak, maka dia tidak apa namanya tidak kosong deh isinya. Dan seterusnya. Setelah dia ketemukan, dapat bahwa dipastikan bahwa direktori VS Code-nya itu exe-nya di sini ada apa namanya code.exe nama file VS Code-nya dimunculkan baru dijalankan. Nah, dijalankan di sini dia shell, terus di sini nama file yang dibuka direktorinya seperti ini. Nah, nanti bukanya langsung maximize ya, fokusnya. Nah, kemudian di sini untuk informasi, membuka informasi yaitu direktori ini masuknya ke project Laravel versi berapa. Ini kita taruh di sini informasinya. Kita tidak menggunakan apapun misalnya komen di PHP atau apa, kita benar-benar murni dari Visual Basic ya. Nah, kita bisa menentukan direktorinya itu direktori dari file itu Laravel versi berapa project ini. Nah, kita bisa buat di sini nih. Di sini ada namanya adalah get Laravel version. Nah, Laravel version itu sebenarnya kita hanya mengambil nama file yang berisi informasi versi dari Laravel itu di mana. Nah, biasanya untuk versi dari Laravel itu ditaruhnya itu di sini di path, yaitu di path di sini vendor Laravel framework SRC Illuminate Foundation application.php. Nah, kita tinggal apa namanya Laravel versinya kita ngambil dari sana, baru kita buka. Setelah kita buka, kita cari yang apa namanya itu, kita cari yang tokennya itu hanya const version sama dengan. Nah, ini aja yang kita ambil nih. Kalau dia ada, tinggal kita ambil yang isinya itu, misalnya isinya seperti ini, const version seperti ini sama dengan misalnya 5 titik bla 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 bla, seperti ini contohnya ya. Nah, yang kita ambil itu kita string di sini nih. Di sini ada trim. Nah, kita cari itu menggunakan instring dia. Instring nama yang kita ambil apa? Tokennya ini nih. Nah, kalau di sini saya tulisnya tokennya ini adalah conversion. Setelah dapat baru kita ambil ininya nih. Nah, yang diupdate oleh token conversion sama semikolon di sini. Nah, setelah itu kita ambil baru kita kalau dapat kita tampilkan dia. Oke, kembali lagi di sini. Ini untuk versi apa namanya membuka versinya ya. Kemudian di sini untuk keluar ya cukup
unload me ya, tapi kita mesti konfirmasi dulu mau ditutup atau tidak. Kalau ditutup ya kita langsung tutup menggunakan unload me di sini. Oke. Nah, kalau kita jalankan hasilnya adalah seperti ini. Kita jalankan, nah ini dia. Nah, kalau kita apply misalnya, kalau kosong dia muncul seperti tadi, cannot be blank dan seterusnya. Nah, di sini ada versi 5 ya. Misalnya di sini kita ambil ada 2 contoh, misalnya ini yang versi 5 sebenarnya. Kita apply. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, ini application dan lain-lain. Nah, ini isi datanya. Nah, ini isinya seperti ini sebenarnya. Application, kalau klik, yang kita filter sebenarnya app-nya, app underscore database, db underscore, Google juga kita ambil Google underscore Facebook. Nah, ini juga miscellaneous. Nah, ini yang di luar dari yang tadi yang kita tidak dapat kita set ya. Nah, ini Redis biasanya seperti ini. Email, misalnya mail underscore, SMS gateway, parser, Firebase. Nah, seperti ini nih yang tadi ini yang kita membuat kondisi tersendiri nih, karena di sini ada Firestore underscore. Nah, seperti itu. Nah, kemudian seandainya sekarang ini contohnya ini kita lihat versi berapa di sini. Nah, versinya itu adalah versi 5245. Sekarang kalau misalnya ini versi ini kita buka untuk versi 6 misalnya ya. Apply. Nah, dia invalid Laravel version. Nah, yang tidak ditemukan karena berdasarkan struktur dari versi Laravel itu ada di root directory app di subdirektorinya broadcasting. Nah, ini sebenarnya yang berdasarkan yang tadi kita buat di sini nih, ini dia nih. Nah, harusnya sih kita tidak perlu ini, kita cukup ambil versinya dari sini. Tapi ini kita hanya belajar logik aja. Jadi untuk mengambil struktur dari Laravel itu kita bisa mengacu pada direktori yang sudah kita map ya, kita petakan di situ. Kemudian kita kembali lagi ke versi 6. Sini kita apply, dia muncul seperti ini. Nah, kalau kita buka dengan Visual Studio Code, nah dia muncul seperti ini. Oke, kita buka. Nah, ini dia. Inilah versinya yang kita buka di sini. Ini Visual Studio Code-nya. Oke. Nah, ini yang versi lama nih. Ini service-nya kita taruh di sini. Contohnya ini adalah project lama saya menggunakan Laravel. Ini warnanya dia langsung muncul seperti ini. Nah, oke. Ini cukup ini saja, kembali kita tutup. Nah, kemudian ada satu lagi yang contohnya kita menggunakan Laravel versi 8. Kita ambil di sini namanya fake API, kita oke. Nah, ini kalau strukturnya pasti dia 5, 8 dan masih kebaca karena dia semua direktorinya ada, karena ini berdasarkan struktur direktori. Kalau kita apply dia muncul. Nah, seperti ini. App, miscellaneous, database, Redis, email, dan seterusnya. Oke, nah di sini kalau kita seandainya kita buka di versi 9 untuk versi fake API ini, misalnya apa dia? Nah, ini dia tidak ada direktori di root directory lang. Nah, sebenarnya sih nggak apa-apa dimunculkan, tapi ini kita hanya tadi saya katakan bahwa kita belajar berdasarkan struktur direktori yang sudah dibuat oleh Laravel. Oke. Nah, kemudian setelah ini, nah contoh kalau kita buka kita misalnya kita kembali ke versi 8, kita apply. Nah, seperti ini kalau kita buka. Nah, ini ada INV-nya. Oke. Nah, kita coba buka di terminal. Terminal kita mau lihat dia tuh versi berapa sebenarnya.
Kita masuk ke new terminal. Oke, kita ketik di sini adalah PHP Artisan version, enter. Kita lihat ya versi berapa dia sebenarnya. Nah, Laravel Framework versi 883.14 versinya. Nah, ini menggunakan PHP Artisan ya. Sementara kita tidak perlu menggunakan PHP Artisan. Malah di sini lebih cepat, yaitu kita bisa menggunakan ini langsung cepat ya keluarnya. Seperti itu. Nah, ini kita menggunakan Visual Basic ya. Oke. Nah, di sini seperti ini. Untuk code-nya sudah kita sudah kita selesaikan ya. Demikianlah pembahasan pada video kali ini, sudah kita tuntaskan. Bila ada pertanyaan, masukan, atau saran, silakan tulis pada komentar di bawah. Jangan lupa bantu kami untuk subscribe dan share ke teman-teman agar channel ini bisa berkembang nantinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.